gagah perkaso namonyo agung di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pembelajaran muatan lokal budaya Melayu Tanah Pili Pusako Betuah, yang pada saat ini kita akan mempelajari tema berbagai pekerjaan dengan kompetensi dasar 3.4, mengetahui karya seni rupa teknik tempel. Kompetensi dasar 4.4, membuat karya seni rupa dengan teknik tempel. Pelajaran seni rupa dengan pembelajaran membuat kolase origami gambar angso duo. Pada masa ini, kita masih dihadapkan pada masa pandemi COVID-19. Jadi dari itu, diharapkan kepada anak-anak agar tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga pola makan, mengurangi mobilitas, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Sebelum kita memulai pembelajaran budaya Melayu Tanah Pili Pusako Betuah ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran hari ini diberi kelancaran dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita mengetahui terlebih dahulu apa tujuan dari pembelajaran muatan lokal budaya Melayu Tanah Pili Pusako Betuah saat ini. Adapun tujuan pembelajaran, pertama, mengetahui karya seni rupa teknik tempel. Kedua, mengetahui jenis karya seni rupa teknik tempel. Ketiga, mengetahui teknik kolase. Keempat, mengetahui langkah dalam membuat kolase. Kelima, mengetahui pembelajaran tambahan, yaitu tentang asal-usul angso duo. Pada pembelajaran muatan lokal budaya Melayu Tanah Pili Pusako Betuah saat ini, kita akan mempelajari materi teknik tempel, yaitu membuat kolase origami gambar angso duo. Di mana teknik tempel ini adalah suatu jenis karya seni rupa yang merupakan karya seni montase, kolase, mozaik, dan aplikasi. Agar tidak monoton dan hidup tidak membosankan, kita membutuhkan seni. Suatu karya seni yang biasa kita ciptakan dengan begitu indah akan membuat hidup kita bahagia dan merasakan suatu kesenangan tersendiri dan dapat menambah motivasi dalam hidup kita. Sebagai contoh, dalam membuat karya ekspresi dua dimensi yang merupakan suatu karya seni yang dapat dibuat hanya dengan dua sisi, yaitu sisi lebar dan sisi panjang. Karya seni rupa dua dimensi ini dapat dinikmati oleh indera penglihatan dan perabaan, yang mana karya seni rupa dua dimensi ini hanya dapat dalam bentuk suatu wujud karya nyata. Dalam membuat karya seni ekspresi dua dimensi ini memiliki beberapa teknik, diantaranya yaitu teknik plakat, teknik kolase, teknik transparan, dan teknik 3M. 3M ini yaitu menggunting, melipat, dan menempel. Pada pertemuan ini,
kita akan menggunakan karya dua dimensi, yaitu teknik kolase. Teknik kolase ini adalah merupakan teknik yang melukis, yaitu caranya dengan memotong kertas, kemudian kertas tersebut ditempelkan pada gambar angso duo sehingga membentuk lukisan. Dengan teknik ini dapat menghasilkan lukisan yang abstrak atau realis dari potongan kertas yang tadi ditempelkan dan dinamakan mozaik itu kalau pada karya seni tiga dimensi. Nah, ayo anak-anak, mari kita berkreasi. Di sini akan ditunjukkan kepada anak-anak semua beberapa karya dua dimensi yang berbentuk kolase gambar angsa. Nah, anak-anak bisa mengidentifikasi karya kolase sebagai contoh karya dua dimensi yang meliputi ide, tema, objek, alat, dan bahan apa yang akan digunakan. Di sini akan diberikan contoh cara membuat kolase angsa, yaitu dari bahan kertas origami. Nah, anak-anak bisa merancang pembuatan kolase dengan menentukan ide, tema, serta menyiapkan alat dan bahan-bahan yang akan diperlukan. Nah, dalam membuat karya kolase angsa ini, itu harus dilakukan dengan tekun dan tertib dengan arahan yang sudah diberikan. Adapun bahan-bahan yang harus dipersiapkan yaitu satu, kertas origami yang nantinya akan digunakan untuk menempel. Dua, gunting. Ketiga, gambar atau objek dalam hal ini adalah gambar angsa. Yang keempat, kotak atau toples kecil untuk meletakkan potongan-potongan kertas. Yang kelima, lem yang tujuannya adalah untuk merekatkan potongan kertas origami. Adapun langkah dalam membuat kolase origami angsa adalah sebagai berikut. Cara 1, siapkan semua bahan yang akan digunakan untuk membuat kolase gambar angsa. Cara 2, gunting origami menjadi potongan kertas kecil-kecil. Cara 3, siapkan gambar angsa yang akan ditempel origami dan diberi lem pada gambar angsa. Cara 4, tempelkan potongan origami pada gambar angsa sampai dengan selesai. Baiklah, kita masuki pada materi tambahan, yaitu cerita rakyat Angso Duo. Cerita rakyat Angso Duo ini merupakan pembelajaran yang terintegrasi dengan pelajaran karya seni teknik tempel, yaitu membuat kolase origami gambar Angso Duo. Cerita rakyat Angso Duo ini berasal dari Jambi. Secara harfiah, Angso Duo artinya adalah dua angsa. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja bernama Rangkayu Hitam. Ia adalah raja yang sakti dan sangat pemberani. Pada suatu hari, Rangkayu Hitam menikahi seorang putri yang cantik jelita dari Tumenggung Merah Mato, Sumatera Barat. Putri itu bernama Mayang Mangurai. Mereka mengadakan pesta pernikahan yang sangat besar dan mewah. Tamu dari berbagai negeri pun turut memeriahkan pesta pernikahan mereka. Namun,
Di antara semua barang mewah, Ibu Putri Mayang Mangurai justru memberikan sepasang angsa jantan dan betina, serta perahu Kajang Lako sebagai hadiah pernikahan putrinya. Setelah pergelaran pesta pernikahan selesai, Rangkayo Hitam dan istrinya menemui sang ibu di Tumenggung Merah Sato. Lalu mereka bertanya apa kegunaan dari sepasang angsa itu. Sang ibu kemudian menjawab bahwa bila sepasang angsa ini dilepas ke sungai Batanghari, lalu dengan perahu Kajang Lako mereka harus mengikuti kemanapun angsa itu pergi. Dan bila angsa itu berhenti dan membuat sarang untuk bertelur, maka lokasi itulah tempat untuk Putri Mayang Mangurai dan Rangkayo Hitam membentuk kerajaan baru. Rangkayo Hitam pun menuruti perkataan ibu mertuanya. Keesokan harinya, ia dan sang istri melepas sepasang angsa ke Sungai Batanghari. Mereka lalu mengikuti kedua angsa itu menggunakan perahu Kajang Lako. Kedua angsa terus berenang menyusuri Sungai Batanghari. Hujan dan badai pun mereka tetap menerjangnya. Berhari-hari menyusuri Sungai Batanghari yang luas dan panjang itu, tak ada tanda-tanda kedua angsa hendak menepi. Setelah berhari-hari di sungai, akhirnya kedua angsa itu berhenti dan menepi di sebuah tempat yang teramat luas. Lalu Rangkayo Hitam dan istrinya mulai membuat negeri dan kerajaan baru yang mereka beri nama Negeri Jambi. Rangkayo Hitam menjadi Raja Jambi dan Putri Mayang Mangurai adalah ratunya. Rangkayo Hitam pun menuruti perkataan ibu mertuanya. Keesokan harinya, ia dan sang istri melepas sepasang angsa ke Sungai Batanghari. Mereka lalu mengikuti kedua angsa itu menggunakan perahu Kajang Lako. Kedua angsa terus berenang menyusuri Sungai Batanghari. Hujan dan badai pun mereka tetap menerjangnya. Berhari-hari menyusuri Sungai Batanghari yang luas dan panjang itu, tak ada tanda-tanda kedua angsa hendak menepi. Setelah berhari-hari di sungai, akhirnya kedua angsa itu berhenti dan menepi di sebuah tempat yang teramat luas. Lalu Rangkayo Hitam dan istrinya mulai membuat negeri dan kerajaan baru yang mereka beri nama Negeri Jambi. Rangkayo Hitam menjadi Raja Jambi dan Putri Mayang Mangurai adalah ratunya. Alur cerita rakyat Angsoduo dari Jambi. Alur dari legenda ini adalah maju atau progresif. Cerita berawal dari diadakannya pernikahan Rangkayo Hitam dan Putri Mayang Mangurai. Mereka mendapatkan hadiah berupa sepasang angsa jantan dan betina serta perahu Kajang Lako dari Ibunda Putri Mayangsari. Ternyata sang ibu menghadiahkan angsa dan perahu karena tujuan tertentu. Ia ingin Rangkayo Hitam dan istrinya melepas kedua angsa itu ke sungai, kemudian mereka harus mengikuti menggunakan perahu Kajang Lako. Bila kedua angsa itu berhenti dan membuat sarang, maka lokasi itu akan menjadi tempat kekuasaan baru Rangkayo Hitam dan istrinya. Singkat cerita, setelah terombang-ambing selama berhari-hari di Sungai Batanghari, mereka akhirnya menemukan lokasi kerajaan baru yang mereka beri nama Negeri Jambi. Pesan moral dari dongeng asal Jambi ini, dari Rangkayo Hitam dan istrinya
Belajarlah untuk mematuhi perintah orang tua. Mereka mematuhi perintah sang ibu hingga akhirnya menemukan tempat kekuasaan baru. Selain itu, kisah ini juga mengandung pesan moral lainnya, yaitu jangan mudah menyerah dalam meraih mimpi. Meski harus melewati sungai Batanghari selama berhari-hari. Rangkayu Hitam dan istrinya tak pernah menyerah hingga mereka pun akhirnya mendapatkan tempat kekuasaan baru. Nah, selain unsur intrinsik, cerita rakyat ini juga memiliki unsur ekstrinsik. Di antara unsur ekstrinsiknya adalah nilai ketuhanan, sosial, budaya, dan moral dari lingkungan di sekitar. Demikianlah pembelajaran muatan lokal budaya Melayu Tanah Pilih Pusako Betua ini. Dan semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat buat semua. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.